Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Hadi Winata Edwin dengan NIM L1A119104. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon di wilayah kehutanan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya hutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahyaudin. Selamat menyaksikan. Pada materi ini bersumberkan pada e-book yang berjudul Pedoman Model Algometrik untuk Pendugaan Biomasa dan Stok Karbon Hutan di Indonesia dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan oleh Kementerian Kehutanan. Baiklah, kemudian prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan itu ada yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu ketentuan, kemudian ada proses pendugaan. Proses pendugaan itu meliputi dengan persiapan, kemudian ada pemilihan data dasar, kemudian ada pemilihan model algometrik, kemudian ada pendugaan biomasa, kemudian terakhir itu yaitu perhitungan stok karbon. Ketentuan yang dipakai yaitu yang pertama pedoman. Dalam menggunakan pedoman ini digunakan untuk melakukan pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon terhadap objek berupa individu pohon ataupun tegakan hutan. Kemudian yang kedua, objek yang dapat dipilah berdasarkan jumlah pohon. Kemudian ada satuan luasan yang terhitung dalam hektar. Kemudian ada tipe ekosistem. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mendapatkan hasil yang pendugaan biomasa dan stok karbon diperlukan data dasar berupa diameter pohon, kemudian ada tinggi pohon, dan serta informasi letak lokasi di mana objek tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu model-model algometrik yang belum tercakup di pedoman ini dapat digunakan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah yang ilmiah. Kemudian proses pendugaan. Proses pendugaan yaitu persiapan. Persiapan yang mesti kita siapkan yaitu yang pertama ada objek yang akan diduga biomasa dan stok karbonnya, yang mencakup objek, jenis atau spesies vegetasi penyusun, kemudian ada tipe ekosistem hutan, dan yang terakhir adalah letak di mana objek tersebut berada. Yang kedua yang mesti kita siapkan yaitu siapkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang akan kita duga, yaitu biomasa dan stok karbonnya. Kemudian ada pemilahan data dasar. Terdapat 4 kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar, yaitu yang pertama ada tersedia jenis pohon, diameter pohon, dan tinggi pohon. Kemudian ada tersedia data jenis pohon dan diameter pohon. Yang ketiga ada tersedia data diameter pohon dan tinggi pohon. Dan yang keempat tersedia data diameter pohon saja. Kemudian pemilahan data model algometrik. Yang pertama itu tersedia model algometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan terdapat berada dan pada lokasi tersebut. Yang kedua yaitu tersedia model algometrik biomasa pohon dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada tapi tidak ada lokasi objek tersebut. Kemudian ada tersedia model algometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu tidak tersedia model algometrik biomasa pohon dan tidak tersedia model algometrik volume pohon.
Kemudian pendugaan biomassa. Pendugaan biomassa yaitu dalam penggunaan model-model aliometrik untuk pendugaannya terdapat dalam monograf yaitu model-model aliometrik untuk pendugaan biomassa pohon dan berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia yang dijadikan dalam acuan dalam kerangka pendugaan biomassa. Dan yang terakhir yaitu perhitungan stok karbon. Pendugaan stok karbon berdasarkan biomassa dibutuhkan nilai faktor konversi biomassa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon. Dirumuskan dengan stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali dengan biomassa. Kemudian nilai fraksi sebaiknya menggunakan nilai yang sesuai dengan jenis dan tipe ekosistemnya. Dan jikalau tidak memiliki data nilai fraksi karbon tersebut, maka ada berupa nilai default yaitu sebesar 0,47 yang dapat digunakan. Kemudian untuk mengkonversi stok karbon ekuivalen CO2 ekuivalen dapat menggunakan perbandingan massa atom relatif dengan massa molekul relatif yang dirumuskan yaitu karbon ekuivalen sama dengan 44 dibagi 12 kemudian dikali dengan stok karbon. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Untuk e-booknya nanti saya share di link di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.